Hai, Gen Z. Pernah dengarkan mitos kalau selaput darah itu penanda keperawanan atau kayak segel yang bisa rusak? Nah, ini dia mitos terbesar yang sering bikin cewek-cewek insecure dan ngerasa kurang berharga. Banyak banget yang percaya kalau bentuk atau kondisi selaput darah bisa menentukan nilai seorang wanita. Padahal, ini adalah salah satu kesalahpahaman paling merusak yang perlu kita bongkar tuntas. Gue tahu banget kalau lo mungkin pernah mikir atau khawatir soal ini, dan lo gak sendirian kok. Banyak banget perempuan di luar sana yang punya kegelisahan yang sama. Tekanan dari lingkungan, budaya, atau bahkan media sosial seringkali bikin kita jadi salah paham dan terjebak dalam mitos ini. Jadi, jangan ngerasa aneh atau malu ya, karena ini adalah topik penting yang jarang dibahas secara terbuka dan benar. Secara sains, selaput darah atau himen itu sebenarnya adalah lipatan jaringan tipis yang ada di sekitar lubang vagina, bukan menutupi seluruhnya. Bentuknya itu variatif banget, kayak sidik jari kita, beda-beda tiap orang. Fungsinya sendiri itu gak ada hubungannya sama keperawanan, kok. Lebih ke sisa jaringan dari perkembangan janin dan kadang berfungsi sebagai pelindung awal. Jadi, bukan kayak segel yang harus utuh ya. Kesalahan umum yang sering banget terjadi adalah menganggap selaput darah itu selalu utuh dan bisa robek hanya karena penetrasi seksual. Padahal, banyak aktivitas lain yang bisa meregangkan atau mengubah bentuknya, kayak olahraga, naik sepeda, atau bahkan pakai tampon. Jadi, kondisi selaput darah itu bukan indikator mutlak dari pengalaman seksual seseorang. Ini red flag banget kalau ada yang masih percaya mitos ini. Mitos satu yang paling parah, kalau selaput darah utuh, berarti masih perawan. Fakta sebenarnya, selaput darah bukan penanda keperawanan. Gak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini, dan ini cuma konstruksi sosial yang merugikan. Banyak banget perempuan yang lahir tanpa selaput darah, atau selaput darahnya udah meregang dari kecil karena aktivitas sehari-hari. Jadi, ini beneran mitos yang harus kita hempaskan jauh-jauh. Mitos 2 yang gak kalah menyesatkan, saat pertama kali berhubungan seks pasti sakit dan berdarah karena selaput darah robek. Ini juga salah besar. Pendarahan atau rasa sakit saat pertama kali itu lebih sering disebabkan oleh kurangnya pelumasan, ketegangan, atau kurangnya foreplay, bukan karena robeknya selaput darah. Banyak perempuan yang gak berdarah sama sekali dan gak merasakan sakit berlebihan. Jangan takut sama mitos ini ya. Dari sudut pandang psikologi, mitos selaput darah ini bisa bertahan lama karena kuatnya nilai-nilai patriarki dan budaya yang mengaitkan nilai seorang wanita dengan keperawanan fisik. Ini menciptakan stigma dan tekanan yang luar biasa pada perempuan, membuat mereka merasa harus menjaga sesuatu yang sebenarnya gak punya fungsi seperti yang dibayangkan. Kita jadi terpengaruh karena narasi ini sudah mengakar kuat di masyarakat. Dampaknya ke fisik dan mental itu nyata banget, loh. Secara mental, perempuan bisa mengalami kecemasan berlebihan, rasa malu, rendah diri, bahkan trauma. Ada juga yang sampai takut berhubungan intim karena mitos ini. Secara fisik, tekanan ini bisa bikin perempuan menunda pemeriksaan ginekologi atau merasa terpaksa dalam hubungan intim. Ini benar-benar merugikan dan bisa menghambat kebahagiaan kita. Oke, setelah tahu faktanya, apa yang bisa lo lakuin sekarang? Pertama, edukasi diri terus-menerus. Baca artikel ilmiah atau tonton video kayak gini. Kedua, mulai ubah cara pandang lo tentang tubuh dan nilai diri. Nilai lo itu gak ditentukan oleh kondisi bagian tubuh tertentu. Fokus pada kesehatan dan kebahagiaan diri lo sendiri.
Itu solusi praktis jangka pendek yang bisa langsung lo terapin. Nah, gimana cara ngomongin ini ke pasangan tanpa awkward? Kunci utamanya adalah komunikasi yang jujur dan terbuka. Mulai dengan bilang, aku mau ngobrolin sesuatu yang penting dan mungkin agak sensitif. Jelaskan fakta sains yang udah lo tahu, dan sampaikan perasaan lo. Pasangan yang baik pasti akan mendengarkan dan memahami. Kalau dia malah menghakimi, itu red flag besar ya. Jadi, momen berlapis yang harus kita bawa pulang adalah selaput darah itu bukan segel keperawanan, bentuknya variatif, dan kondisinya gak ada hubungannya sama nilai atau pengalaman seksual seseorang. Ini cuma bagian dari anatomi tubuh yang sering disalahpahami. Nilai seorang wanita itu ada pada diri dan karakternya, bukan pada selembar jaringan tipis. Ini bener-bener mind-blowing, kan? Gimana menurut lo setelah denger penjelasan ini? Ada pengalaman atau pertanyaan yang pengen lo share? Yuk, tulis di kolom komentar di bawah secara anonim, biar kita bisa saling support dan belajar bareng. Jangan lupa like video ini kalau lo ngerasa tercerahkan, share ke teman-teman lo, dan subscribe channel ini buat konten edukasi lainnya. Sampai ketemu di Deep Talk berikutnya.